Maka harapannya penghukuman itu bukan hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi memperbaiki si pelaku. Nah, berarti bebasnya kalau dihilangkan, nah itu berbahaya itu wilayah korupsi. Nah, seperti itu. Alasan otoritarianisme itu dilegalkan menjadi undang-undang, maka itu benar-benar hal kemunduran dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Constirables, apa kabar? Semoga sehat walafiat, tetap bahagia dan tetap semangat. Kita berjumpa kembali di podcast Hukum Tata Negara Talks bersama saya Nahdia Ihsaniah selaku Kabid Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UINHAS Jember. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik tentunya, yaitu pergeseran paradigma hukum pidana KUHP kolonial ke KUHP nasional, apakah sesuai dengan amanah konstitusi atau tidak. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh dua pemateri kita yang sangat hebat tentunya. Pemateri yang pertama ada Bapak Helmi Zaki Mardiansyah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Baik. Pemateri kita yang pertama ini merupakan dosen Fakultas Syariah yang ahli di hukum pidana tentunya. Nah, sedikit berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah ini merupakan salah satu dosen yang cukup dihindari atau ditakuti oleh kalangan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena Bapak Helmi ini klaimnya di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa itu kalau ngasih nilai selalu irit atau pelit, biasanya seperti itu. Meskipun cara ngajarnya itu asik, sistematis dan juga menyenangkan, tentunya memahamkan. Tapi jarang sekali kelasnya Pak Helmi itu yang kuotanya banyak, isinya itu banyak. Cukup dihindari karena itu tadi klaimnya itu kalau ngasih nilai sedikit gitu. Nah, bagaimana Bapak sebelumnya pendapat Pak Helmi mengenai hal tersebut? Ya, sebetulnya itu kan boleh-boleh aja, bebas mahasiswa mau berpendapat apa. Tetapi buat saya sederhana saja. Kalau Anda tidak serius, kalau Anda tidak berusaha 100%, saya tidak ingin sebetulnya mahasiswa itu semua pintunya sama, enggak bisa. Tapi semangatnya harus sama 100%. Sehingga kebanyakan mereka yang ya kalau tidak out of the box, keluar dari kotak ya, zona nyaman, itu rata-rata saya membahasakannya dengan kalian pasti wafat di kelas saya gitu. Berarti aman ya Bapak? Sudah sering ya mendengarkan statement seperti itu? Tentu, saya tidak masalah jumlah mahasiswa yang mengikuti di kelas saya sendiri, kalaupun sedikit itu tidak mengapa, karena kelas hukum pidana di tempat saya menuntut ilmu sebelumnya itu nggak pernah banyak, bahkan juga dihindari karena dosen-dosennya juga mereka anggap killer, mereka nganggap susah lulusnya dan lain sebagainya. Justru karena saya selalu punya pemikiran yang berbeda, maka kayak gimana sih sulitnya? Oh, ternyata setelah dicoba bukan sulit sebetulnya. Mereka menuntut kita untuk lebih berusahanya daripada mungkin mata kuliah yang lain. Saya rasa hanya itu saja. Dan mudah-mudahan juga mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya harapannya berbeda dengan mengikuti mata kuliah di kelas-kelas yang lain. Ya, tetapi bukan untuk bersaing, tidak. Kita sama-sama untuk belajar, saya memfasilitasi dan kita semuanya bisa mengerti. Belajar hukum itu memang butuh kerja keras, tidak bisa kita santai-santai karena hukum itu setidaknya bisa mempengaruhi nasib seseorang, apalagi di Indonesia. Saya rasa itu sih. Oh iya.
Kalau di kalangan mahasiswa itu Pak Helmi cenderung dihindari, berbeda kalau di HMPS. Kalau di HMPS ini Pak Helmi merupakan salah satu dosen inceran, karena kembali lagi Pak Helmi itu kalau menerangkan selalu sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Begitu Bapak. Alhamdulillah kalau memang demikian, tetap berusaha natural apa adanya. Saya bisa memberikan sesuatu yang up to date supaya mahasiswa kita ya sesuai dengan tujuan dari fakultas, bisa unggul lah paling tidak, seperti itu. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke, untuk pemateri kedua kita juga tak kalah menarik. Ini masih SH kinyis-kinyis ya. Ada Kak Agil Nasihul Umam SH. Iya. Selamat malam Kak. Selamat malam. Ini Nadia manggilnya Kak atau Mas ini? Mas saja Mas supaya aja. lebih enak ya. Iya, Mas Agil. Mas Agil, terima kasih ya sudah memenuhi undangan Sama-sama, kami sebelumnya. terima kasih juga. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Agil ini merupakan mantum Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara periode 2019 sampai 2020. Tentunya ada banyak sekali pengalaman organisasi beliau, dan sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Muda Indonesia dari 2024 hingga sekarang, dan juga bekerja sebagai staf ahli administrasi anggota DPR RI. Gimana nih Mas pengalamannya atau kesan-pesan setelah lulus dari UINHAS nih? Lebih asik di Jember atau asik di Banyuwangi? Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, yang saya juga dulu prosesnya di sini sama seperti yang lain. Dan tadi sempat menarik disinggung oleh Bapak Helmi, karena saya juga bagian dari yang wafat akibat matkul dari Bapak Helmi ini kan. Jadi banyak pelajaran justru terasanya ketika lulus begitu. Ternyata disiplinnya dari Pak Helmi itu sangat penting, karena telat sedikit dulu nggak boleh masuk sama Pak Helmi. Apalagi jangan bicara nggak hadir gitu kan, pasti nilai kita di bawah B itu sudah. Jadi itu berpengaruh betul terhadap disiplin kita yang ketika lulus sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal proses pasca lulus ya tentu tidak mudah ya, karena sarjana kinyis-kinyis tadi masih harus kesini ke sana begitu, tapi harus tetap dihadapi. Dan ilmu-ilmu yang kita dapat selama proses di kampus dan di organisasi itu sangat berpengaruh betul terhadap perkembangan diri kita ketika pasca dari kuliah. Mungkin itu. Lebih seru di Banyuwangi atau di Jember? Oh iya itu ya, lebih seru di Banyuwangi. Lebih seru pastinya di Banyuwangi. Iya, karena di Jember dulu penuh tekanan kan gitu. Tapi untuk proses pembelajaran Jember sangat ngangenin begitu. Oh, Masya Allah ya. Mungkin itu. Kita sudah cukup berbincang-bincang tipis dengan kedua pemateri kita. Saatnya kita masuk pada poin pembahasan, yang dimana malam ini kita akan membahas mengenai KUHP lama atau KUHP kolonial ke KUHP nasional. Nah, apa yang akan kita bahas ini merupakan isu yang sangat menarik dan sangat penting tentunya, karena ketika kita membahas tentang KUHP lama atau KUHP kolonial ke KUHP nasional, sama halnya kita membahas tentang publik, sama halnya kita membahas tentang diri saya, Anda, kita semua menyangkut dari setiap sendi kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Mengapa demikian? Karena bukan tidak mungkin kedepannya baik saya, Pak Helmi, Mas Agil, dan teman-teman semuanya atau bahkan saudara kita itu akan berurusan dengan hukum. Bagaimana mungkin kita ditangkap, diproses, diadili, dipenjara, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka KUHP ini adalah dasar atau peta yang tentunya akan mengatur aturan main di dalamnya. Begitu kiranya. Saya sudah tidak sabar ini ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kedua pemateri kita. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kenapa sih Bapak KUHP baru atau KUHP nasional ini proses atau pengesahannya sangat lama Bapak, setelah melalui atau melewati pergantian 7 presiden? Baru ini mau
diawali dengan Disahkan, KUHP ya, disahkan KUHP nasional ini Bapak. diberlakukan ya. Ya jadi sebetulnya begini, penyebutan KUHP nasional itu dan kolonial itu kan persepsi masyarakat. Saya sebagai mahasiswa yang pernah kuliah dan kemudian mempelajari hukum, terutama basic hukum pidana, ya kami menyebutnya KUHP nasional. Tetapi harus kita ketahui bahwa hukum itu jika dibagi menurut keberlakuannya itu ada dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Jadi ius constitutum ya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak hanya soal pidana saja, tapi HTN, tata negara, perdata, agama dan lain sebagainya. Tetapi juga negara punya yang namanya konsep ius constituendum. Ius constituendum itu bagaimana membuat hukum ke depan itu lebih baik. Nah, sebagaimana kita ketahui KUHP kita yang lama, yang saat ini masih berlaku, itu merupakan ya jejak peninggalan kolonial, karena kita harus mengakui suka tidak suka Belanda menjajah kita, menjajah Indonesia sampai kemudian merdeka. Sangat memungkinkan sekali dan ya luar biasa lah saat itu, namanya menjajah itu mesti hukum yang diterapkan ya hukum yang ada di negara jajahan itu diberlakukan bagi si penjajah itu. Jadi penjajah itu membawa hukum diberlakukan ke negara jajahannya. Itu sudah lumrah itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri juga mungkin nanti semuanya akan berkeluarga ya. Nah, tentu aturan-aturan kita akan diterapkan ke keluarga kita itu, walaupun konsepnya bukan menjajah, tapi kan itu suatu independensi bahwa negara itu harus tetap ada yang mengatur walaupun hukumnya dirasakan belum sempurna. Jangan lupa juga bahwa hukum pidana atau KUHP nasional itu amanah dari proklamasi, karena pergeseran dari merdeka sebelum merdeka ke merdeka itu menuntut untuk aturan-aturan hukum itu harus menyesuaikan dan harus siap. Coba kita bayangkan aja bagaimana Insinyur Soekarno dengan Pak Hatta memikirkan itu semua. Nah, tentunya sangat-sangat dimungkinkan saat itu ius constitutum yang segera diberlakukan adalah peninggalan dari kolonial. Dan 7 periode presiden itu yang memang harus kita akui, apakah sarjana hukum kita ini lemah-lemah, karena itu sejak 1963 dan perumusnya bisa jadi sudah wafat semua itu. Perumusnya udah wafat semua itu. Bahkan ada yang namanya sangat terkenal dahulu itu Mukhtar Kusuma Atmaja, kemudian juga ada juga Mulyatno, dan buku-buku yang sering kita baca dalam hukum pidana itu mereka itu perumus perbaikan KUHP, tetapi baru terwujud di tahun 2023. Itu pun dengan banyak sekali desakan. Sehingga ya let's see, kita lihat nih mahasiswa-mahasiswa yang baru yang belum lulus ini, mereka akan tertantang dengan KUHP yang baru. KUHP yang lama aja masih belum menguasai loh kita ini, apalagi KUHP yang baru yang lebih banyak lagi kompleks. Itu maksudnya diatur bagaimana pembedaan antara spesialis dengan generalis kemudian dimasukin jadi satu. Nah, itu merupakan dinamika yang tidak bisa kita hindari. Tujuannya hanya satu, membuat hukum ke depan terutama untuk pembaruan hukum pidana itu menjadi lebih baik. Ya harapannya tidak banyak yang bisa diajukan di judicial review ya, di Mahkamah Konstitusi. Harapannya demikian. Saya rasa itu. Oke, masih seputar pengesahan KUHP baru atau KUHP nasional. Kalau KUHP yang sekarang atau KUHP nasional itu kan ada pengesahan tanda tangan presiden ya. Iya. Kalau yang dulu itu siapa yang mengesahkan?
KUHP yang Iya, yang masa KUHP kolonial. itu. Ya. Sebenarnya kita lihat sejarah ya, berarti kita bicara konstitusi negara kita karena HTN ini, Pak Helmi, lebih banyak membahas konstitusi daripada yang lainnya begitu, karena fokusnya memang di situ. Nah, secara konstitusi memang tadi sudah dijelaskan dalam sejarahnya, Pak Helmi menjelaskan bahwasanya ini produk dari negara penjajah yang mulai disahkan itu kalau tidak salah 1915 ya Pak Helmi. Mungkin bisa dikoreksi kalau memang salah nanti. Dan itu untuk masa peralihan pasca proklamasi itu secara perangkat dan kekuasaan negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan praktik hukumnya atau regulasi yang mengatur tentang pidana itu mungkin masih belum siap waktu itu, karena kita masih ingat lembaga konstituante kita beberapa kali kan dibubarkan begitu, itu masih berbicara konstitusi saja masih belum selesai ini, apalagi kita berbicara yang lebih spesifik dan detail kayak KUHP ini. Tapi kalau kita lihat secara legalitas paradigma hukumnya itu, kalau kolonial itu kan masih retributif ya. Artinya masih balas dendam begitu. Paradigma balas dendam yang dipakai. Sehingga itu menjadi amanah dalam konstitusi untuk merubah. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, saya sempat membaca dalam banyak buku sejarah konstitusi itu, apalagi perihal pidana, KUHP itu tidak ada yang sebentar, pasti lama, ada yang 50 tahun, ada yang di atas 80 tahun begitu. Artinya memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, kompleksitas masyarakatnya juga harus dipertimbangkan. Dan saya kira untuk paradigma yang KUHP nasional yang baru hari ini itu sesuai atau selaras dengan amanah konstitusi yang mengedepankan HAM begitu, yang mengedepankan jati diri bangsa disesuaikan dengan adat masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Oke, KUHP kolonial ke KUHP nasional. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan secara substansi antara KUHP dulu ke KUHP nasional atau KUHP yang baru ini Bapak? Ya, perbedaannya mencolok sekali sebetulnya. Kalau KUHP lama itu kan terdiri dari 3 buku. Iya. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 itu kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Di KUHP yang baru itu 2 buku aja. Jadi ketentuan umum buku 1, buku kedua kejahatan. Nah, bagaimana pelanggaran yang di KUHP yang lama? Pelanggaran itu dimasukkan ke dalam tindak pidana ringan. Yang mana di KUHP baru itu sanksi pidananya ada kategori-kategori. Kategori 1, kategori 2, dan ketentuan umum ini yang sangat memegang peranan. Di KUHP lama itu tidak ada yang namanya tujuan pemidanaan, tujuan penghukuman. Nah, kalau tadi disampaikan retributif, iya memang pembalasan, karena orang berbuat jahat, pikiran masyarakat itu ya dibalas apa yang menjadi perbuatannya itu. Nah, sehingga mengenai retributif itu sampai sekarang masyarakat kita retributif itu. Secara paradigma. Iya, secara paradigma tidak berubah. Nah, tetapi kemudian hal inilah yang harusnya membuat mindset mahasiswa yang belajar hukum itu bisa berubah, karena tujuan pemidanaan itu sudah tercantum dalam KUHP yang baru, maka harapannya penghukuman itu bukan hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi memperbaiki si pelaku. Nah, kita harus sadar bahwa seringkali orang berbuat jahat itu dari mindset masyarakatnya. Kenapa demikian? Saya pernah dialog sederhana ya, ngobrol dengan guru-guru saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, bahwa ada satu tesis itu yang membahas tentang bagaimana seorang narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan itu harus disambut oleh masyarakat.
ada acara selamatan dan lain sebagainya. Ini nggak terpikir buat kita. Masyarakat kita hanya berpikir, tuh pelaku kejahatan tuh yang dulu mencuri kah, membunuh kah, seperti itu. Sehingga kemudian tidak ada ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Lu kan sudah Pak di lembaga pemasyarakatan kelihatannya iya, tetapi masyarakat itu juga memberikan peranan dalam perbaikan terhadap perilaku kejahatan yang dilakukan sehingga tidak melakukan suatu kejahatan lagi. Nah, oleh karena itu perbedaannya sangat signifikan ya, mulai dari tujuan pemidanaan yang sudah ada di dalam KUHP baru kita, kemudian juga berkaitan dengan hukuman mati, pidana mati. Ya, ini bersyarat. Wah, kalau KUHP lama nggak bersyarat tuh, menunggu upaya hukum sudah ingkrah, eksekusi. Bahkan di masyarakat ada istilah begini, lah itu dihukum mati, tapi juga dipenjara dia, seolah-olah mendapatkan 2 penghukuman dalam satu waktu. Kemudian di KUHP yang baru ini untuk pidana mati itu bersyarat. Jadi ada jangka waktu, apabila dipenuhi berbuat baik, maka pidana mati bisa ditangguhkan. Nah, inilah yang nanti aplikatifnya di masyarakat nanti bagaimana. Karena sejatinya penegak hukum semuanya saat ini dalam masa transisi untuk bisa memahami KUHP yang baru. Sedangkan apakah pola pikir kita semuanya sudah memasuki masa transisi juga? Ataukah tetap pada pemikiran yang seperti sebelum-sebelumnya, yang tidak taat dan lain sebagainya? Ini menjadi satu tantangan tersendiri, mengingat akhir tahun sebentar lagi 2026 KUHP baru diberlakukan. Tanggal 2 Januari. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi perbedaannya, ada delik adat. Jadi jangan macam-macam nih bagi masyarakat yang misal datang ke Bali, kemudian di situ ada simbol-simbol suatu ritual, kemudian dia melecehkan di situ, penistaan. Nah, itu juga berhati-hati. Termasuk juga contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Nah, ini masuk sudah di dalam KUHP yang baru. Nah, ini betul-betul nanti KUHP yang baru itu memberikan tantangan yang hebat untuk seluruh masyarakat, aparat penegak hukumnya, dan juga negara. Nah, kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Saya tidak sabar untuk menantikan para penegak hukum itu yang sekarang lagi transisi sikap dari mohon maaf nih, dari yang negatif ke positif, karena kan semua serba jargon ini di lembaga-lembaga pemerintahan nih, presisi lah, WBK, WBBM, wilayah bebas korupsi. Saya selalu bercanda dengan mahasiswa, WBK, wilayah bebas korupsi. Berarti sebelumnya apa itu ya? Tidak bebas. Sarang berarti. Wilayah bebas korupsi. Ya, wilayah bebas korupsi. Jadi terbebas dari korupsi. Berarti bebasnya kalau dihilangkan, nah itu berbahaya itu, wilayah korupsi. Nah, seperti itu. Termasuk juga berani jujur itu hebat. Padahal jujur itu ya kita akui harus menjadi satu kebiasaan kita. Untuk jujur aja akhirnya hebat. Nah, sehingga ini yang sekarang membuat nanti pemberlakuan KUHP baru itu betul-betul, kalau saya pribadi sebagai akademisi sangat menantikan itu. Bagaimana aparat penegak hukum bisa menyesuaikan ritme, kemudian apakah bisa merubah pola pikir mereka. Nah, seperti itu. Lah, baru kemudian bagaimana dengan masyarakatnya. Saya rasa itu perbedaannya banyak sekali. Kalau mau dijelaskan di sini mungkin bisa sampai besok pagi itu dibahas itu. Saya melihat di YouTube saja kemarin itu launching buku anotasi KUHP baru, itu menarik ya. Mungkin nanti sebagai bekal juga bagi kita semuanya yang punya background hukum untuk bisa memiliki buku anotasi hukum pidana, anotasi KUHP baru,
itu sebagai pedoman bagaimana tindak pidana diatur secara komprehensif, bahkan hal-hal yang bersifat pribadi pun juga masuk di situ. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada banyak sekali secara substansi yang membedakan antara KUHP lama dan KUHP baru, demikian. Nah, sebenarnya ada beberapa atau ada banyak sekali prinsip-prinsip yang tentunya berbeda yang sudah ada di KUHP lama atau KUHP kolonial ke KUHP nasional ini. Yang dimana salah satunya itu prinsip bahwasannya dalam KUHP nasional atau KUHP yang baru itu tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Nah, ini bagaimana? Ya, sebelum masuk ke situ ya, tadi Pak Helmi sangat menarik dalam menjelaskan bagaimana nanti ketika KUHP nasional yang baru ini bisa dilaksanakan dalam atau sudah diberlakukan tahun 2026 ini. Karena masih banyak beberapa catatan dari teman-teman sipil yang memiliki catatan, bahkan ada yang mengajukan uji materi, Pak Helmi, terkait misalnya pasal 256 tentang demonstrasi itu harus melakukan pemberitahuan dan ketika tidak melakukan itu bisa menjadi masalah begitu. Artinya ada potensi yang dalam tanda kutip mencederai demokrasi di situ. Karena memang kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu hal yang harus dilindungi oleh konstitusi kita sebagai warga negara. Nah, itu sehingga dampaknya ketika pasal-pasal yang masih belum tepat bagi teman-teman yang khususnya selalu memperjuangkan demokrasi itu dianggap sebagai problem, dan ketika diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji material, Mahkamah menolak permohonan itu karena masih belum berlaku secara undang-undangnya masih belum diberlakukan begitu, walaupun sudah disahkan. Nah, selanjutnya masih ada banyak pasal-pasal lain yang mungkin tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, itu juga menjadi catatan teman-teman di organisasi sipil begitu kan. Karena ini memang benar-benar nanti akan berdampak pada gerakan-gerakan teman-teman sipil yang ada di bawah begitu. Bagaimana ketika KUHP ini aja belum diberlakukan, tindakan represif, tindakan arogan dari para APH, para penegak hukum itu sudah sedemikian rupa begitu. Bagaimana ketika sudah dilindungi oleh undang-undang yang memang memiliki kewenangan penuh seperti ini. Nah, salah satu dampak buruknya seperti itu. Tapi terlepas dari dampak negatifnya tersebut, Mbak Nadia, kita bisa melihat juga bahwa ini bagian dari ikhtikat baik bagi pemerintah untuk merubah atau merubah paradigma lama yang kita anggap masyarakat ini menganggap hukum ini bagian dari balas dendam atau retributif tadi, untuk ke arah yang lebih kompleks atau yang lebih ideal begitu, tentang rehabilitatif, restoratif, seperti itu. Nah, itu nilai plus atau dampak positifnya begitu. Jadi masih plus minus ini kalau kita bicara bagaimana dampak atau efek ketika KUHP nasional ini diberlakukan tahun 2026. Mungkin seperti itu. Oke, masih seputar prinsip yang baru dalam KUHP nasional, Bapak, yang dimana dalam KUHP baru, KUHP nasional itu ada prinsip yang disebut pedoman pemidanaan, yang dimana di sana itu hakim diberi kebebasan tapi dipagari oleh 11 standar. Nah, kemarin tuh Nadia sempat baca-baca seperti itu, Bapak. Nah, 11 standar ini kira-kira apa saja, Bapak? Dan penjelasan mengenai hal tersebut itu bagaimana? Kiranya begini, sebetulnya standar-standar yang ada di dalam KUHP baru itu
tidak lain tidak bukan dari persoalan-persoalan yang muncul sebelum-sebelumnya. Bahwa kita ketahui bahwa model-model hakim itu ada banyak macam. Yang pertama positivistis ya. Jadi hakim itu corong undang-undang. Jadi undang-undang bunyinya seperti itu ya akan menghukum seperti itu. Tapi ada juga yang progresif. Ada juga sesuai dengan amanat undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim itu harus menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Tadi menyinggung persoalan keadilan dengan kemanfaatan, maka sebetulnya KUHP baru kita itu kenapa kok berbeda dengan yang lama? Karena di yang lama tidak ada keadilan restoratif. Lebih ke kepastian hukumnya, Bapak. Kalau kepastian hukum sudah pasti, karena untuk cirinya kepastian hukum itu harus tertulis, diketahui oleh banyak orang. Nah itu tidak abu-abu ya. Oh kalau tindak pidana ini ancamannya sekian misalkan. Nah tetapi kalau yang berkaitan dengan keadilan, dengan kemanfaatan, maka harus proporsional. Adil itu relatif. Seperti hanya keadilan restoratif, itu kan sebetulnya kan bagaimana kemudian antara pelaku dengan korban, haknya korban itu dipulihkan oleh pelaku, tapi tidak menghilangkan kesalahannya. Ya, keadilan restoratif itu bukan kemudian Anda sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya udah dengan keadilan restoratif kita selesaikan di luar persidangan. Tidak demikian. Keadilan restoratif itu tetap unsur-unsur pidananya terpenuhi, tetapi penyelesaiannya yang berbeda. Harus dipulihkan hak-hak korban itu. Nah, kaitan dengan 11 ini ya, standar. Sebetulnya sudah ada di dalam hukum pidana yang lama, misalkan harus memperhatikan keadaan psikologis pelaku, harus memperhatikan keadaan kondisi kejiwaan pelaku, ada alasan yang meringankan, ada alasan yang memberatkan. Nah itu di pasal 197 KUHP itu, putusan kalau isinya tidak ada alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan, putusannya bisa batal demi hukum. Jadi bagaimana hakim kemudian melihat sisi baik dari si terdakwa, juga melihat sisi buruk dari terdakwa. Sebagaimana dalam persidangan itu proporsi-proporsi apakah dapat dihukum ringan Pak orang itu sangat memungkinkan untuk dihukum atau diringankan hukumannya, pidananya. Tetapi harus memenuhi klausul-klausul tertentu. Misalkan sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan merupakan pengulangan atau residif. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu yang sebetulnya sangat mungkin masuk ke dalam 11 itu. Nah, yang utama adalah alasan-alasan yang meringankan itu betul-betul memberikan kemanfaatan bagi terdakwa. Nah, kalau berkaitan dengan kemanfaatan juga ada delik adat masuk tuh di situ. Nah, ini yang menarik tuh. Bahkan ada ketentuan pasal yang hampir nyerempet-nyerempet dengan santet tuh. Siapa yang menjanjikan, aku bisa nanti ini mencederai dia dan lain sebagainya. Itu di KUHP baru diatur tuh. Maka sebetulnya saya pribadi sebagai akademisi ya, selalu berupaya untuk memahami KUHP baru itu dengan step by step. Banyak banget yang harus kita lihat tuh, peralihan-peralihannya itu banyak sekali. Saya juga berpikir tuh nanti mahasiswa bagaimana ya? Oh, ya udah biar aja mahasiswa nanti yang berusaha, tapi tidaklah, kita harus menyesuaikan supaya KUHP yang baru itu nanti bisa dipahami. Dan jangan lupa, saya beberapa waktu lalu media tahun 2017 kalau nggak salah, saya pernah mengikuti sosialisasi KUHP baru di hotel tuh. Saya lihat juga mereka yang hadir itu dari semua kalangan. Tetapi ya di Indonesia kan kita tahu sendiri, acara selesai ya selesai. Ya jadi manfaatnya bagaimana?
kita kurang tahu juga apakah mereka semua paham, wallahu alam bisawab juga. Nah, sehingga kemudian ini perlu perhatian dari pihak ketiga ya, dalam artian apakah itu LSM yang concern di bidang tertentu ya, narkotika, terorisme, misalkan hak asasi manusia, untuk bisa aware terhadap keberlakuan KUHP yang baru. Nah, mengenai penghukuman itu, standar penghukuman, saya rasa tidak lepas dari ini ya, tidak lepas dari nilai-nilai yang lama. Tetapi ingat, keadilan dan kemanfaatan itu diupayakan. Nah, syukur-syukur bisa berjalan seiringan. Karena itu sulit banget untuk bisa mewujudkan tiga tujuan hukum itu sulit sekali. Kalau kita masih berpegang kepada keadaan saat ini loh ya. Baik itu keadaan struktur hukumnya, APH-nya, undang-undangnya udah baru, wah ini mau diberlakukan, tapi bagaimana dengan budaya masyarakatnya ini? Kalau kita masih tidak berhenti di depan Hotel Bandung Permai ketika merah, maka jangan harap yang namanya sesuatu hal yang lebih itu dia bisa taat. Sangat ya sulit untuk bisa memahamkan masyarakat supaya untuk bisa taat terhadap hukum. Seperti itu sih buat saya. Iya, masih menyambung tentang jawaban dari Pak Helmi mengenai tentang prinsip hakim tadi. Disebutkan bahwasanya ada banyak sekali 11 standar yang kemungkinan besar dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusan atau ya keputusan yang diambil oleh hakim gitu Bapak. Tadi menyebutkan bahwasanya salah satunya itu seputar berperilaku baik, terus kemudian punya keluarga gitu. Nah, saya teringat dengan kasus yang kemarin sempat viral mengenai korupsi yang 271 triliun itu Bapak. Nah, itu kan hukumannya diringankan kalau nggak salah karena nilai plusnya itu dia sopan dalam persidangan, terus kemudian juga punya keluarga yang tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Ibaratnya seperti itu Bapak. Nah, sehingga banyak pro kontra di masyarakat. Masalahnya yang diringankan atau pidananya itu jauh gitu loh Bapak. Jadi gini. Itu bagaimana Bapak? Gini dulu, pemahaman kita memang berbeda dengan masyarakat. Tidak bisa untuk kemudian kita kebiah-uyah sama ya. Jadi begini. Jangankan soal yang 271 triliun itu. Kita tahu bahwa Sambo dikurangi hukumannya, dirubah hukumannya menjadi seumur hidup dengan alasan Sambo sudah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun di kepolisian. Nah, bagi saya pribadi sebagai akademisi, kenapa tidak punya alasan yang lain? Kenapa kok demikian? Karena begini, alasan hakim dalam meringankan itu tidak ada dalam undang-undang, Mbak. Di undang-undang tuh nggak ada, untuk meringankan harus sopan, harus begini. Nggak ada, itu pure murni kondisi sosiologis gitu. Nah kemudian hakim karena tidak ada panduan dalam artian, memang tidak ada panduan meringankan itu harus sopan, harus begini. Itu betul-betul pertimbangan hakim sendiri dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga kalau 271 tadi, ya sangat memungkinkan kalau kemudian alasannya hanya sopan, padahal misalkan alasannya semisal 270 triliun sudah dikembalikan ke negara, mungkin kita masih punya pikir-pikir itu gitu. Tetapi alasan yang dipakai itu alasan yang sederhana sehingga masyarakat tidak mau terima gitu kan. Nah kembali ke persoalan Sambo tadi, kalau 30 tahun mengabdi di kepolisian, loh yang lain itu hakim-hakim Akil Mukhtar itu dihukum seumur hidup, tapi hakimnya tidak menggunakan alasan itu untuk meringankan. Bahkan tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan yang meringankan bagi Akil Mukhtar. Maka sebetulnya hakim harusnya misalkan mungkin saya berpikir nggak ada alasan lagi mungkin untuk mengurangi vonis itu. Tapi sebisa mungkin sopan, tidak berbelit dalam persidangan, itu pasti akan mengurangi. Tidak bisa tidak, pasti akan berkurang.
Saya selalu memberikan analogi sederhana aja ke mahasiswa tuh. Waktu Anda dulu kecil, yang paling anteng pulang duluan. Nah kan begitu kan? Paling anteng pulang duluan. Loh pada hakikatnya loh mereka pulang semua itu. Pada hakikatnya. Tetapi dengan jarak hanya 4 detik bahkan 5 detik saja dia berbuat baik anteng, dia bisa pulang duluan. Bahkan sekedar untuk mengejek temannya. Nah, dari situ sebetulnya bahwa sopan itu dipertimbangkan. Iya, tetapi kemudian kalau kemudian tindak pidananya yang berat seperti itu, maka alasan-alasan untuk meringankan seyogyanya. Jangan mencederai persepsi masyarakat, kan begitu maksudnya. Loh, kalau untuk sopan aja bisa semua, Pak. Tapi Anda lihat terdakwa yang ada di persidangan itu rata-rata, kalau dalam bahasa Madura nggak kiratak mesetak. Pasti tertunduk lesu. Dia pakai baju putih, supluk hitam. Pasti tertunduk lesu. Itu. Berbeda mungkin dengan yang pendidikannya agak tinggi sedikit. Tapi hormatnya harus tetap ada. Nah, coba mungkin bisa menjadi perbandingan ya. Sidangnya, saya melihat sidangnya dulu perkara polisi Teddy Minahasa itu, narkotika itu. Mereka sopan-sopan itu di persidangan, tetapi itu tadi pertimbangannya sopan tetap dipakai. Maka ya banyak kasus-kasus yang lain sebetulnya harusnya alasan yang meringankan itu enggak sesederhana itu. Istilahnya kan gitu yang diinginkan oleh masyarakat. Ya tapi memang hukum mengharuskan demikian hakim untuk memberikan pertimbangannya. Ya bagi kita akademisi hukum dan mahasiswa yang belajar hukum yang menghormati putusan hakim. Seperti itu kalau menurut hemat saya. Oke, kemudian masih terkait dengan hukuman ya, Kak Agil. Mas Agil, maaf. Oh iya, Mbak Mas Nadia. Agil ya, masih tentang hukuman atau pidana yang dimana penjara itu masih disebutkan pidana pokok, tapi dia sudah tidak masuk lagi dalam pidana utama dalam KUHP baru. Nah itu apakah selain penjara itu ada pidana utama yang lain atau bagaimana? Ya, yang sejauh yang saya pahami perihal KUHP baru itu ya, tentang yang kaitannya dengan KUHP baru atau KUHP nasional itu, karena lagi-lagi kembali ke paradigma tentang restoratif dan rehabilitatif tadi, sehingga secara unsur-unsur pidananya tetap dipenuhi seperti kata Pak Hilmi tadi, tapi penyelesaiannya begitu atau pasca putusannya ini penyelesaiannya seperti apa, misalkan memulihkan korban begitu atau sudah memberikan efek jera terhadap pelaku seperti itu, dan kondisi sosial mempengaruhi hal itu. Artinya begini, Mbak Nadia, perihal penjara itu bukan Merupakan pidana utama ya, karena memang kembali ke unsur paradigmanya yang mengedepankan rehabilitatif dan restoratif itu tadi. Karena kalau kita lihat misalnya undang-undang atau KUHP yang lama ya, yang kolonial itu juga belum efektif dalam pelaksanaannya selama ini, ya kan? Banyak kasus kasuistis di masyarakat yang pidananya ini seharusnya ringan justru diberatkan atau sebaliknya begitu kan, karena sehingga asumsi masyarakat itu menganggap bahwasanya hukum hari ini timpang, yang atas itu tumpul, yang bawah tajam ya. Jadi seperti itu, sehingga ya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwasannya apa yang menjadi visi besar tentang paradigma KUHP nasional atau KUHP baru ini benar-benar terrealisasi dengan baik. Karena kalau secara konsepsi dan unsur paradigmanya sudah bagus ini, tapi catatan-catatan kecil seperti KUHP yang baru ini yang terkait pasal pemidanaan terhadap demonstrasi yang tidak izin
atau penghinaan terhadap presiden itu benar-benar harus menjadi catatan kita bersama. Mungkin itu Mbak Nadia. Oke, sebelum kita lanjut pada diskusi selanjutnya, mungkin bisa sambil diminum dulu. Itu Oh iya. kayaknya nggak dibuka sama sekali. Oh iya, izin minum ya Mbak Nadia. Pak, monggo Mas sambil diminum dimakan. Belum dulu. ditawari sudah saya minum duluan ini. Gitu. Makanannya biar nggak nganggur, Iya. Pak, biar nggak terlalu tegang. Gitu. Iya, Izin minum santai ya, Pak. aja. Santai aja. Oh Mbak Nadianya yang mau minum ini. Biar nggak terlalu tegang Betul, ya, kira-kira betul. begitu. Oke, tadi sebenarnya juga sempat disinggung sama Mas Agilnya mengenai pasal penghinaan presiden yang Iya. dimana itu kebetulan ada di pasal 218 sepertinya. Saya ingat-ingat yang dimana menghina presiden itu bisa dipidana gitu ibaratnya. Nah sebenarnya jangkauan dari pasal tersebut itu sejauh mana sih Mas? Gitu. Oke, kita bicara kasuistis yang pernah terjadi saja ya. Era Orde Baru itu bagaimana mencekamnya masyarakat sebagai warga negara yang harus dimasalahkan. Jadi ketika kita di masa Orde Baru itu benar-benar untuk menyuarakan keinginan atau aspirasi saja, itu kita harus kondisinya mencekam begitu. Tapi itu masih menggunakan undang-undang kan begitu. Demi undang-undang kita bubarkan kan begitu. Artinya ketika alasan otoritarianisme itu dilegalkan menjadi undang-undang, maka itu benar-benar hal kemunduran dalam demokrasi. Tidak adanya pasal itu saja, kasuistis yang kemarin-kemarin ini kan dijeratnya menggunakan UU ITE kan, untuk penghinaan terhadap presiden atau penghinaan terhadap wakil presiden begitu. Apalagi ini masuk dalam KUHP begitu. Nah, mungkin sejauh pemahaman saya perihal berbahayanya undang-undang seperti ini akan mempengaruhi masyarakat dalam kegiatnya dalam bersosial begitu. Ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, yang ingin terlibat lebih dalam berbangsa dan bernegara, dan yang paling membahayakan adalah ketika masyarakat ini benar-benar takut untuk menjadi dirinya sendiri dalam negaranya sendiri begitu. Seperti yang dialami kita di era Orde Baru selama 32 tahun. Selain itu, yang terakhir, ketika kita sudah selesai masa Orde Baru itu, maka itulah yang akan menjadi pelajaran kita. Ketika ada undang-undang semacam ini atau pasal yang berpengaruh terhadap kebebasan kita, ya harus kita usahakan bagaimana pasal ini tidak berlaku, ataupun misal tetap berlaku maka harus dicarikan alternatif bagaimana kiranya kebebasan berekspresi dan berpendapat dan berdemokrasi kita sebagai warga negara itu tetap berjalan secara efektif dan ideal. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, kalau menarik Bapak ketika membahas tentang KUHP baru juga kemarin sempat kami mengenai 14 pasal yang bermasalah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai 14 pasal yang bermasalah tersebut, Bapak. Salah satunya tadi disebutkan itu penghinaan presiden. Kemudian ada lagi yang kebebasan berpendapat. Kemudian ada lagi yang mempersoalkan masuknya delik khusus ke dalam undang-undang atau ke KUHP. Nah, ini banyak sebetulnya 14 itu, kalau mau dibicarain sebetulnya perlu waktu lagi kayaknya. Atau Bab khusus ya. Iya, khusus. Jadi khusus itu nggak bisa kita ini apa namanya? Generalisir. Generalisir. Cuman tadi saya menarik itu karena itu kaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Nah, di beberapa pasal yang saya baca tadi sore itu sebetulnya kejahatan terhadap keamanan negara itu banyak disorot. Nah, karena memang apakah makar itu masih diatur, makar itu seperti apa, penghinaan terhadap presiden, penyerangan kehormatan,
kemudian martabat, ini bagaimana batasannya. Nah inilah yang harus sama-sama dikawal ya, maksudnya secara teoritis ada itu di dalam ketentuan buku R. Susilo itu ada yang dinamakan menyerang kehormatan itu bagaimana, penghinaan itu bagaimana, sehingga kemudian seperti pencemaran nama baik itu kan kemudian berdasarkan dengan putusan MK kan tidak bisa kemudian diproses lagi karena masyarakat menyebutnya pasal karet, semua bisa masuk gitu, masuk keranjang sampah. Jadi kita seolah-olah dikip tuh kebebasan untuk berbicara. Tapi kita harus tahu juga masyarakat juga harus dididik juga dengan yang baik juga, karena masyarakat ini kalau nggak juga didasari informasi yang benar, ya memang reaktif banget masyarakat itu. Bahkan tidak jarang yang namanya menghina semuanya kena hina semua. Nah, oleh karena itu memang bahkan peradilan pun contempt of court itu juga dipersoalkan. Bagaimana kemudian ketika ada seorang saksi yang kemudian menyerang kehormatan hakim di situ, nah bagaimana prosesnya? Nah, ini yang masyarakat juga perlu dipahamkan karena sesuai asasnya kan asas fiksi hukum itu semua orang dianggap tahu hukum. Nah, ini sangat berat sekali. Kita di Indonesia ini betul-betul kompleks. Kompleks banget ya. Ya, belajarnya kompleks, masalahnya kompleks, masyarakatnya kompleks juga. Jadi saya rasa itu 14 itu perlu disambung di next itu. Menarik itu nanti sambil melihat keberlakuan ke depan ini. Bentar lagi kan akan berlaku tuh. Menarik banget tuh. Bagaimana keluar nanti. Dan memang untuk di judicial review harus diberlakukan dulu. Iya, betul. Prematur itu. Iya, prematur putusannya. Jadi bagaimana kemudian dinamika di masyarakat bisa tahu kalau kemudian belum diberlakukan itu. Maka saya menyetir pendapatnya Rocky Gerung tuh sebetulnya. Mudah-mudahan aja nggak banyak yang judicial review. Kalau banyak yang judicial review berarti undang-undangnya buruk tuh. Sebagaimana semakin banyak undang-undang potensi korupsi semakin besar. Seperti itu. HTN nih kayaknya tugasnya HTN untuk perhatian. Ya, tapi saya juga dulu pernah di tesis itu memasukkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya kalau undang-undang itu banyak dirubah maka akan kehilangan orientasinya. Itu salah satunya itu. Ada 11 itu termasuk juga undang-undang peraturan itu harus dapat diaplikatif, harus dapat mudah dilaksanakan. Kalau sulit untuk dilaksanakan ya nggak maksimal. Nah itu menarik, itu nanti bisa kajian-kajian selanjutnya itu bisa membicarakan yang demikian yang lebih spesifik lagi, delik-delik dalam KUHP baru. Dan tetap ya konsep-konsepnya tetap konsep hukum pidana, jangan lupa ya mengenai delik aduan, delik biasa itu tetap ada, termasuk soal kohabitasi atau samenleven atau kumpul kebo. Nah, itu tetap ada itu di wilayah-wilayah privat ya, di KUHP yang baru itu delik aduan harus diproses jika termasuk penghinaan presiden itu juga. Nah, kalau presidennya nggak mau laporin, masyarakatnya mau sibuk sendiri. Ya tetap nggak bisa diproses. Ya, jadi banyak contoh-contoh kasus delik aduan tuh yang harus dipahami oleh masyarakat, karena masyarakat tuh maunya yang kayak begitu nggak bagus, nggak terima aku. Nah itu kan ranah privat juga. Kalau ranah privat ya delik aduan rata-rata seperti itu. Nah tergantung dari yang disakiti, dirugikan, mau nggak tuh mengadukan. Kalau enggak ya walaupun se-Indonesia nggak terima, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Ya, tapi ini menarik buat saya pribadi, tantangan sebagai akademisi untuk bisa memahamkan KUHP yang baru kepada adik-adik tingkat dari Mbak Nadia terutama nanti ya. Mbak Nadia lulus nanti pasti akan pakai KUHP yang baru jika memutuskan untuk menjadi penegak hukum atau apa
di bidang-bidang yang sama-sama kita ketahui itu bersinggungan dengan hukum pidana. Oke Bapak, sedikit memotong penjelasan dari Bapak ya tadi Ya. juga disepil mau saya tanyakan, tapi Pak Hilmi sudah terlanjur menyepil Gitu terkait ya? dengan KUHP baru tentang perzinaan atau kohabitasi, Iya. kumpul kebo. Kalau bahasa sekarang itu living together loh Pak, ya tinggal bersama, yang dimana muncul pro kontra mengenai pasal tersebut, yang dimana justru hadirnya pasal tersebut akan mengintervensi kehidupan privasi masyarakat, khususnya perempuan, katanya seperti itu Bapak, yang dimana berpotensi untuk menyalahi aturan adat, karena tak jarang ya Bapak Nadia sempat lihat berita-berita itu yang dimana dalam hukum adatnya itu sebelum menikah harus kumpul kebo dulu Bapak. Nah justru kan dengan adanya pasal ini kan bisa dikategorikan menyalahi aturan hukum adat tersebut gitu. Nah itu bagaimana Bapak, pandangan Bapak mengenai hal ini? Saya selalu mengatakan bahwa kan hukum itu alternatif penyelesaian. Hukum apa saja gitu. Nah, kalau mereka tunduk dengan adat, selesai sudah. Selesai. Gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang ada di sekitar itu atau di wilayah adat tertentu itu sangat memegang erat aturan-aturan tersebut yang harus didahului dengan kumpul bersama dulu misalkan. Nah, kita kalau tahu pasal 284 itu yang lama ya, di KUHP yang lama, nggak jauh berbeda dengan yang baru ini, kohabitasi, hanya apa namanya, lebih spesifik lagi di situ. Kalau anak, nah itu tetap bisa diproses walaupun suka sama suka tuh. Itu sifatnya delik aduan. Delik aduan semua itu. Delik aduan. Jadi suami atau istri yang merasa dirugikan itu bisa mengadukan. Nah, bahasa di luar sana kan sebenarnya dilaporkan kan. Ini kalau masyarakat awam oke-oke aja dah menggunakan kata melapor itu. Tapi ingat, laporan dan pengaduan itu berbeda. Laporan itu orang berpikirnya mesti oh ini delik biasa nih. Tapi kalau pengaduan, delik aduan, gitu loh, yang mengadukan. Nah dari sisi kata ini aja udah berbeda. Sehingga kemudian menurut hemat saya juga karena alternatif ya, maka tunduk dengan hukum adat atau hukum nasional. Itu pilihan itu, sama-sama meraih keadilan, memang seperti itu. Sama seperti gini, ada penerimaan TNI sampai sekarang tuh memperbolehkan tuh yang bertato dan bertindik, tetapi jika itu ketentuan ada gitu, masih relaksasi kok aturan nasionalnya seperti itu. Tidak jarang tentara-tentara, polisi-polisi yang di luar itu, di luar Jawa ya, terutama suku Dayak dan lain sebagainya itu ada yang bertindik dan bertato, tapi tatonya karena tato adat. Nah, seperti itu. Oke, berarti mengenai undang-undang undang-undang perzinaan atau kohabitasi Pasal-pasal ini melihat itu wilayahnya gitu ya Bapak? Sangat dimungkinkan nanti ya aplikasinya memang ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa kemudian kalau ada adat yang seperti itu, spesifiknya di mana sih adat seperti itu? Nah, itu yang perlu kita telusuri dulu. Seperti itu. Karena nilai-nilai adat itu rata-rata itu memang baik. Harusnya baik loh ya. Karena sifatnya adat itu kan magis religius. Religius magis. Kalau enggak religius keagamaan, dia masih magis, percaya, animisme, dinamisme seperti itu. Tetapi juga hukum adat itu fleksibel, enak banget. Mereka selesai di sana ya selesai sudah, nggak ribut gitu. Kemudian apakah kalau sudah adat selesai mau diajukan lagi ke hukum nasional? Nah ini yang menjadi persoalan. Maka perlu dipertegas dulu di mana adat yang seperti itu. Kalau sepengetahuan Pak Helmi sih sebetulnya
kayaknya udah nggak ada yang demikian itu. Gitu. Ada. Nah, kalau ada nanti disepil tuh di mana. Gitu. Itu nanti dilihat keberlakuannya bagaimana, apakah kemudian tunduk dengan hukum adat. Kalau tunduk dengan hukum adat selesai sudah. Seperti itu. Kalau dikategorikan mengintervensi kehidupan privasi itu bagaimana, Bapak? Mengintervensi kehidupan privasi, Ya. ya berkaitan dengan ini pasal-pasal yang barusan itu privasi. Masih ada budaya baratnya kok sebetulnya. Ya kalau enggak ya harus dilarang semuanya perzinahan itu, gitu. Tapi masih diberikan alasan delik aduan tuh karena itu privasi, gitu loh. Harus ada yang dirugikan dulu berarti. Iya. Terus kemudian melaporkan gitu kan? Iya, mengadukan. Iya. Jadi saya misalkan suami, Mbak Nadia istri saya selingkuh dengan anak SMA, misalkan, yang dirugikan siapa? Istrinya. Nah, Saya sebagai iya, istrinya. tentu Mbak Nadia yang harus mengadukan, gitu. Tapi untuk mengadukan itu biasanya ini pengaruh macam-macam tuh. Misalkan sudahlah yang, enggak usah yang, aku minta maaf, aku enggak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Akhirnya enggak ngaduin. Tapi ada juga yang mengadukan karena emosional ya hak masing-masing ya. Enggak taunya dapat 1 minggu dicabut pengaduannya. Damai. Karena ya banyak macam karena ya biasa 1 hari loyal banget misalkan suaminya dikit-dikit ngasih duit misal. Lah ini terus dikurung di polsek dan lain sebagainya atau dititipkan di lapas nggak dapat duit ya. Ada yang seperti itu, banyak itu. Jadi macamnya masyarakat kita itu juga banyak, model-modelnya banyak, cara memahami hal tersebut juga macam-macam. Let's see sudah, ini menarik itu nanti. Tapi buat saya itu tadi yang pertama, hukum itu alternatif penyelesaian, mana yang mau digunakan itu. Nah, kalau yang dipakai koteka itu, yang hanya ketutup bagian kemaluannya aja, kalau mau dipidana semua, ya masuk itu. Gimana itu? Kan tentu adat yang diutamakan, gitu kan? Mereka fleksibel. Kira-kira begitu sih, termasuk juga di jalur ini tapi sudah berkurang ya. Jalur Jatiroto Lumajang itu Tanggul ke arah Lumajang yang sungai itu dulu kan banyak orang mandi itu di situ. Oh. Ya enggak jarang ya tanpa pakaian mereka di situ. Nah, itu kalau mau dipidana semua gimana tuh? Ya, jadi kembali ke hukum pidana ada konsep mens rea dengan actus reus. Menurut hemat saya sih begitu sih. Oke, kita sedikit beralih dari pasal kumpul kebo. Kita kali ini membahas tentang KUHP baru tentang Undang-Undang Tipikor, Kak Agil, Mas Agil. Oh, iya. Ya Allah lupa lagi. Iya. Mas Agil ya, yang dimana kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kasus korupsinya bisa disebut sangat gitu. Namun justru di KUHP baru ini, di KUHP nasional itu dalam Undang-Undang Tipikor pidananya itu lebih rendah yang sekarang daripada yang dulu. Kiranya begitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Mas Agil mengenai pasal tersebut? Tentu ini problem. Masuk catatan pasal yang perlu 14 pasal yang perlu bermasalah. Iya, yang perlu diperbaiki atau bermasalah itu. Jadi kasus korupsi ini bahkan sampai jadi meme kan di negara kita ini, bahwasanya korupsi itu budaya begitu kan, dan sebagainya. Memang tidak ada alternatif. Ini begini, kasus korupsi ini secara regulasi diatur. Nah, yang pelakunya ini justru mencari solusi alternatif ini untuk ngakalin regulasi. Jadi saking canggihnya sudah di tahap itu begitu. Nah, kita memang merasa ini bagian dari keresahan bersama, tapi di lain sisi juga kita tidak
kadang kita sendiri ya sebagai masyarakat juga lupa kalau kita banyak melakukan hal-hal kecil, tindakan-tindakan korupsi itu di beberapa kehidupan sehari-hari ini. Jadi tentang KUHP baru yang mengatur masalah korupsi itu juga harus menjadi atensi bersama begitu, sehingga ketika iktikat baik visi besar tentang paradigma hukum pidana baru itu juga harus dilandasi dengan niat baik masyarakat atau niat baik warga negara itu untuk berubah dari budaya korupsi itu, sehingga mungkin nanti mahasiswa teman-teman yang HTN ini mungkin mengajukan judicial review begitu perihal pasal itu, karena ini juga tidak bisa dibiarkan ya, karena ini kan tanggung jawab bersama begitu, bukan hanya tanggung jawabnya akademisi, bukan hanya tanggung jawabnya praktisi, tapi juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara untuk bisa menjadi negara yang lebih baik seperti itu. Kalau disebut dengan apa yang ada di pasal terbaru Undang-Undang Tipikor ini disebut untuk mengenakan aparat-aparat yang korupsi itu. Mempermudah ya. Iya, karena hukumannya diringankan, jadi lebih menantang untuk aku korupsi lagi gitu. Itu bagaimana ya? Bagaimana menurut jenengan, Mas Agil? Makanya harus ada alternatif atau harus ada tindakan konkret begitu dari ini yang merasa di dampak negatifnya siapa begitu. Kan semua ini. Kalau memang semua yang merasa dampak negatifnya, maka harus secara kolektif untuk memberikan atensi lebih terhadap pasal ini. Kiranya kalau kita memang komitmen untuk merubah budaya korupsi itu, maka harus ada aturan yang menyelaraskan itu. Loh, kita bertujuan untuk merubah budaya korupsi yang buruk ini untuk menjadi lebih baik, tapi aturannya justru berbanding terbalik. Memudahkan. Nah, maka harus ada atensi atau harus ada tindakan konkret secara kolektif begitu. Misalkan kita disediakan fasilitas untuk itu, untuk judicial review misalnya ya kan, berpartisipasi misalnya, menyampaikan aspirasi, itu bagian dari tindakan-tindakan nyata atau tindakan-tindakan konkret secara kolektif. Sehingga kalau judicial review kan belum ini, karena belum diberlakukan, maka mungkin bisa melakukan demonstrasi atau seperti apa, itu kan bagian dari tindakan konkret seperti itu. Oke, kita lupakan sejenak mengenai pasal atau undang-undang kumpul kebo atau kohabitasi dan juga undang-undang korupsi yang juga menarik dalam 14 pasal yang bermasalah ini, yang dimana pada pasal 188 sampai pasal 189 tentang dilarangnya atau penyebaran komunisme, yang dimana ketika seseorang menyebarkan ajaran aliran komunisme itu dapat dipidana. Nah, bagaimana pendapat Pak Helmi mengenai pasal tersebut? Karena kan kalau hanya sekedar belajar, ya kenapa gitu? Selama itu tidak mengganggu atau tidak berpengaruh pada mekar atau menggulingkan kedaulatan rakyat gitu. Nah, itu bagaimana ya, Bapak? Begini, seperti di tesis saya sendiri itu penyebar paham radikal itu saat terorisme itu tidak dipidana pada awalnya. Ini bicara terorisme dulu ya, sebelum ke persoalan komunisme, ajaran-ajaran itu. Nah, kemudian seiring bertambahnya waktu, terorisme semakin tinggi kejahatannya, maka di tesis saya itu kemudian saya memasukkan kebijakan penghukuman atau pemidanaan terhadap penyebar paham radikal. Nah, itu disetujui oleh pembimbing dan lain sebagainya. Kalau dipikir loh, kita kan punya paham kan bebas-bebas saja Pak. Punya paham ya nggak kira dipidana gitu. Tetapi yang harus diketahui baik dari terorisme maupun juga ajaran-ajaran komunis dan lain sebagainya itu titik beratnya adalah kepentingan umum. Kalau kepentingan umum yang menjadi korban, maka hukum itu bisa bergerak.
Jadi misalkan di KUHP baru tadi disebutkan pasal berapa tadi? 88 188 ya. 189. Itu kan tujuannya sebetulnya bagaimana kepentingan umum itu tidak terganggu. Kalau itu terganggu, hukum pidana bereaksi. Tapi kalau tidak terganggu, let's go, jalan terus. Orang beda paham tidak dipidana kok. Seperti kasus makar ya Pak ya. Iya. Nah, seperti halnya begini bahwa saya mengutip pendapatnya Simons ya. Simons itu bahwa di dalam rumusan tindak pidana itu ada perbuatan manusia. Kemudian ada kesalahan yang dibuat oleh pelaku. Maka kemudian kesalahan apa yang dibuat dari ajaran tersebut, misalkan mengakibatkan apa, nah itu yang baru akan diproses. Mungkin masyarakat di luar sana ingin masyarakat itu freedom untuk ya kita bebas aja berpikir. Iya, kita nggak apa-apa kok belajar baca-baca buku-buku kanan kiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kemudian mengganggu kepentingan umum, misalkan ini, ya misalkan seperti penyebar paham radikal itu tadi, mengajak, jadi mengorganisir, mengajak, kemudian ini memobilisasi dan lain sebagainya. Kemungkinan itu yang akan menjadi perhatian serius KUHP yang baru. Tapi dari situ semuanya kuncinya ada di batasan, Mbak. Setiap pasal itu punya unsur-unsur. Batasan-batasan unsurnya itu seperti apa? Itu dulu yang harus diketahui. Kita kan nanti bicara global tuh. Karena Pak Helmi sendiri KUHP yang baru 2023 belum baca seluruh pasal tuh. Iya. Nggak bisa untuk kemudian ini apa namanya menjustifikasi gitu. Maka saya lebih dalam titik aman ya. Unsur-unsurnya harus terpenuhi dulu apa tuh? Apakah untuk kepentingan umum? Nah, karena penyebar paham radikal itu kalau dia untuk dirinya dia sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia mengganggu ketertiban umum, nah hukum pidana itu bergerak untuk itu, karena tujuan hukum pidana melindungi salah satunya adalah kepentingan hukum pribadi, masyarakat, negara, dan itu sejalan dengan amanat konstitusi itu dan Pancasila. Ini kan kita bicarakan KUHP yang baru ini kan mesti ngomongin apakah sudah sesuai dengan Pancasila, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya Pak Helmi punya pendapat di KUHP yang lama itu sebetulnya melindungi juga itu. Orang diperkosa nggak boleh kok, memperkosa itu nggak boleh, membunuh nggak boleh. Oke, sederhana aja. Iya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan tujuan konstitusi, apa ya boleh membunuh, mau melindungi segenap bangsa. Nah, kemudian apakah boleh kemudian mencuri? Ya nggak boleh, tetap. Jadi konsep-konsep dalam Islam terutama misalkan kita kan UIN tuh di KUHP lama itu ada, suka nggak suka, ya hanya saja karena kemudian itu peninggalan kolonial. Indonesia tuh harapannya supaya biar tidak latah banget gitu loh. Kita harus punya gitu. Kita harus punya. Problem kita sekarang adalah moral tadi bicara korupsi ya. Moralnya kalau nggak diperbaiki, aturan bagus kayak gimana pun tetap diakali gitu. Jalan alternatif ya. Jalan alternatif. Jadi itu perlu dilihat dulu bahwa batasan di dalam tindak pidana untuk bisa orang itu dihukum udah memenuhi unsur apa enggak gitu. Nah itu ada di dalam konsep-konsep ada di literatur hukum. Kalau langsung baca KUHP-nya insya Allah nggak bakal terjawab gitu. Saya rasa itu. Oke, kita sudah diskusi cukup lama dan terhalang oleh waktu juga. Oh gitu. Ya, seperti itu Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Helmi dan juga Mas Agil sudah memenuhi undangan kami untuk berdiskusi pada malam hari ini mengenai KUHP lama dan KUHP baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat.
Semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas dari mulai awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.